البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada kaidah yang pertama yang berhubungan dengan adillah asma wa sifat. Yang bunyi kaidah ini bagaimana? Indahnya Muhammad Balimbang. Kemarin sudah ditanya belum? Kemarin yang ditanya siapa? Berada sekarang Muhammad. Kembali. Dalil-dalil yang diambil untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah, untuk menetapkan dalil-dalil untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu diambil dari Alkitab dan As-Sunnah Sahihah. Baik. Nah, bahwasanya yang menjadi landasan utama untuk pengambilan nama dan sifat-sifat atau penetapan suatu nama dan sifat-sifat adalah Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan asma maupun sifat dengan selain keduanya. Baik. Dan kemarin telah kita baca contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, dari sifat-sifat yang wajib kita tetapkan dan sifat-sifat yang wajib kita tiadakan. Kemudian contoh pula untuk suatu lafaz yang tidak datang penetapan dan peniadaannya di dalam dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana sikap kita? Tawakuf pada lafaznya. Tawakuf pada lafaznya. Baik, dan terus. Dan apabila maknanya itu diperinci. Nah, kemudian apa? Meminta perincian tentang makna yang diinginkan. Yang pertama, apabila dia mengintip makna tersebut hak, maka diterima maknanya. Dan yang kedua, apabila yang dia inginkan makna tersebut batil, maka ditolak. Nah, jika diinginkan itu adalah makna hak, maka diterima. Dan jika diinginkan makna batil, maka ditolak. Contohnya Idris, apa? Yang lainnya, contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah Hudzaifah. Dicontohkan apa? Contohkan isi dimana Allah. Apa lafadznya dalam bahasa mereka apa? Al-jihad. Nah, al-jihadu, jihad. Baik. Lafaz ini lafaz yang tidak datang penetapannya dalam dalil maupun peniadaannya dalam dalil. Maka ketika antum ditanya, apakah kita menetapkan jihad bagi Allah, bagaimana menjawabnya? Ketika bertanya yang dimaksud di sisi itu adalah Jihad itu saja. Yang kita bertanya kepada dia apa yang dimaksud dengan jihad. Terus yang dimaksud jihad yang
jika yang diinginkan adalah jihad, ada jihad yang di bawah, maka itu batil. Baik, apabila yang dimaksud dengan jihad atau arah yaitu arah yang di bawah, maka itu batil. Terus Dan adapun yang jika yang dimaksud itu jihad kemudian kalau yang dimaksud dengan jihad itu apa? Selain arah bawah, kemungkinannya lagi apa? apa yang melingkupi Allah, Yaitu arah atas tapi yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang dimaksud dengan jihad itu jihad ulu, itu billah, yaitu jihad yang dimaksud adalah arah atas yang melingkupi Allah, maka ini juga batil, tidak boleh kita tetapkan. Terus dan betul adalah jihad yang tidak ada makhluk yang melingkupi Allah. jangan begitu. Kalau yang dimaksud dengan jihad itu adalah arah atas yang apa? Tidak melingkupi Allah. Dalam artian arah atas tapi arah tersebut tidak melingkupi Allah. Jihadul ulu secara mutlak. Nah, maka ini kita wajib menetapkannya berdasarkan dalil-dalil yang banyak, di antaranya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Baik. Baik. Itu tadi contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala berhubungan dengan al-jihad. Nah, yang ketika ditanya apakah kita menetapkan jihad bagi Allah, ya kita wajib bertanya, apa yang dimaksud dengan jihad? Yang diinginkan dengan lafaz itu apa? Kalau yang diinginkan ada makna yang batil, maka kita tolak. Dan kalau yang diinginkan makna yang hak, maka kita tetapkan. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa dalilu hadhihi al-qa'idati as-sam'u wal 'aqlu. Dan dalil kaidah ini adalah dalil as-sam', dalil Al-Qur'an maupun as-sunnah, juga dalil akal. Qala fa amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang sifatnya mubarak, diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah kalian kitab tersebut. Perintah dari Allah untuk kita mengikuti apa? Kitab yang diturunkan, yaitu mengikuti Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kalian la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati. Inti pendalilan dari ayat ini apa? Perintah dari Allah, fattabi'uhu, perintah untuk mengikuti Al-Quran. Mencakup dalam permasalahan asma wa sifat, kita pun harus mengikuti Al-Quran. Yang ditetapkan, yang kita tetapkan. Yang ditiadakan, yang kita tiadakan. Adapun yang tidak ada penyebutannya, bagaimana? Bagaimana Irfan? Yang ditetapkan dalam Al-Quran kita tetapkan. Yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran tidak kita tetapkan. Yang tidak ada penyebutannya, ditetapkan maupun tidak dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana kita mensikapinya? Ini sudah diulang-ulang. Yang datang lafaznya berupa penetapan, kita tetapkan. Yang datang lafaznya berupa peniadaan, kita tiadakan. Sekarang yang tidak ada penyebutan lafaznya itu, bedakan tauqif sama tawakkuf. Ya. Kalau tawakkuf kita berhenti, kalau tauqifiyah kita berhenti pada dalil.
istilah. Apa yang wajib kita lakukan? Jelaskan. Hah? Kita tidak menetapkan, tidak menolak. Yang tidak kita tetapkan, tidak kita tolak apanya? Hah? Hah? Apanya? Hah? Hah? Apa Nabi? Yang tidak kita tetapkan, tidak kita tolak apanya? Apanya? Hah? Apa? Hah? Hah? Lafadznya. Terus setelah kita tolak, kita tawakuf dari lafadznya, terus apa? Sikap berikutnya bagaimana? Mencari penjelasan. Bertanya apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Baik. Yang paham ini dengan baik. Wa qawluhu ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia. Hak dhamir wattabi'uhu, hak pada wattabi'uhu kembali ke mana? Indahnya Aba Sa'id, kembali ke Rasul. Wattabi'uhu ay wattabi'ur rasul la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan akhwani fillah, wajibnya kita mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Jadi ayat di surat Al-An'am untuk kita mengikuti Al-Quran, dan ayat di surat Al-A'raf ini untuk kita mengikuti as-sunnah. Sama-sama dengan lafaz wattabi'uhu. Wa qawluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, dan yang maha dahsyat hukumannya. Ayat ini jelas perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Tidak ada pembedaan. Dan tidak boleh seorang membedakan, saya hanya akan taat kepada Allah saja, tidak akan taat kepada Rasul. Ini batil. Maka yang seperti ini dia tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah, karena bentuk ketaatan kepada Allah adalah taat kepada Rasulnya. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan siapa saja yang berpaling, tidak mau taat, maka sesungguhnya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai penjaga bagi mereka. Yang penting sudah disampaikan. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Allah, kembali kepada kitab-kitabnya, dan kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah-sunnahnya. Apabila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir,
yang demikian itu lebih bagus. Nah, tayyib ta'wilnya, yaitu hasil akhir. Nah, akibahnya ketika seorang mengembalikan semua perkara kepada Allah dan Rasulnya, mesti akibatnya akan apa? Akan mendapatkan yang terbaik. Wa qawluhu wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ini ayat yang sangat penting kepada kita dihafal, dipahami. Dan karena apa? Memiliki makna umum, kewajiban kita untuk apa? Untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah pada semua aspek kehidupan kita. Apalagi pada perkara akidah. Apalagi pada perkara akidah, wajib kita mengembalikan semua perselisihan pada Al-Quran dan Sunnah. Ila ghairi dzalika minan nusus ad-dallati ala wujubil imani bima jaa fil Qur'ani wa Sunnah. Sampai pada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan apa saja yang ada atau yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Alaikum bisunnati." Nah, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnah. Qala wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima jaa fil Qur'an fa huwa dalun ala wujubil imani bima jaa fis sunnah. Ini kaidah penting diingat-ingat. Ingat-ingat ya Wahyu. Apa itu? Semua nas yang menunjukkan tentang wajibnya iman terhadap apa saja yang datang di dalam Al-Quran, maka nas itu menunjukkan tentang wajibnya beriman terhadap apa-apa yang ada di dalam As-Sunnah. Apa kaidahnya tadi? Wahyu. Nah, ini kaidah yang penting. Jadi semua nas yang menunjukkan wajibnya iman terhadap Al-Quran, maka juga secara otomatis itu menunjukkan wajibnya beriman terhadap apa saja yang ada di dalam As-Sunnah. Kenapa? Lianna mimma ja'a fil Qur'ani al-amru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ilaihi 'inda tanazu'. Dikarenakan dari perkara yang datang di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini alasannya. Dikarenakan di antara perkara yang datang di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Baik. Warmantu ilaihi inda tanazu', juga perintah dalam Al-Quran untuk mengembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perselisihan. Mana dalilnya? Rifki. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Baik. Kalau berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa raddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi bi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatih. Dan kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu bisa terwujud dengan kembali kepada beliau secara langsung di saat beliau hidup, dan mengembalikan kepada sunnah beliau setelah wafatnya beliau. Berarti kita ikhwanillah, cara kembali kepada Rasul adalah apa? Ya, kembali kepada hadits-hadits beliau yang sahih. Qala fa aina al-iman bil Qur'an liman istakbara 'an ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'mur bihi fil Qur'an. Maka di mana keimanan terhadap Al-Qur'an pada orang yang menyombongkan diri dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an? Ya, perintah untuk mengikuti Rasul ada dalam Al-Quran.
Kalau dia tidak mengikuti Rasul, di mana keimanan terhadap Al-Quran? Demikian pula wa ainal imanu bil Qur'ani liman lam yaruddan nizaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad amara Allah bihi fil Qur'an. Dan di mana keimanan terhadap Al-Quran bagi orang yang tidak mau mengembalikan perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah memerintahkan untuk memerintahkan yang demikian itu di dalam Al-Quran. Wa ainal imanu bir rasulil ladzi amara bihil Qur'an liman lam yaqbal ma jaa fi sunnati. Dan di mana pula keimanan terhadap Rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk beriman kepada Rasul tersebut di dalam Al-Quran. Di mana keimanan orang yang tidak mau menerima apa yang datang di dalam sunnah? Tentunya tidak ada keimanan yang benar. Walaqad qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan Allah sungguh telah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab tibyanan likulli syai'. Ayat ini sangat penting, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memiliki sifat apa? Syumuliyah, yaitu cakupan dalam penjelasan yang menyeluruh. Karena Allah katakan tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu, untuk menjelaskan segala sesuatu yang apa? Yang bermaslahat bagi hamba-hamba, dan menjelaskan sesuatu untuk dijauhi dari semua perkara-perkara yang bermudarat bagi hamba-hamba. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها في السنة فيكون بيانها في السنة من تبيان القرآن. Dan merupakan perkara diketahui bahwasanya banyak dari perkara-perkara syariat, baik itu yang sifatnya ilmiah berupa akidah maupun sifatnya amaliyah berupa amalan-amalan ibadah, datang penjelasannya di dalam as-sunnah. Sehingga penjelasan untuk perkara-perkara tersebut dengan as-sunnah itu merupakan bentuk tibyanul Quran, bentuk penjelasan Al-Quran. Paham kalimat ini? Mafhum ya Jafar? Anta ma'ana? Perhatikan ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah, kami turunkan Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Kok bisa? Padahal banyak dari perkara-perkara itu datang penjelasannya di dalam as-sunnah. Maka alhamdulillah di sini menunjukkan bahwasanya penjelasan yang ada di dalam as-sunnah ini merupakan bentuk penjelasan Al-Quran juga. Paham? Jadi kenapa? Karena Al-Quran telah menjelaskan untuk kita kembali kepada sunnah, termasuk pada beberapa sifat-sifat yang datang penyebutannya dalam as-sunnah. Demikian pula nama-nama yang datang penjelasannya di dalam as-sunnah tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini semuanya tidak boleh kita beda-bedakan dalam menerimanya, karena semuanya juga pada hakikatnya merupakan bentuk penjelasan Al-Quran. Ini secara sama, bahwasanya tidak boleh kita dalam menetapkan keluar dari dua sumber hukum ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Wa amal aqlu, adapun pendalilan secara akal, maka yang memiliki akal segera digunakan akalnya. Fanaqul, maka kita katakan inna tafsilal qawli fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillah ta'ala min umuril ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aql, fawajib ar-ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitab was sunnah. Kalimat yang sangat jelas. Jelas? Muhammad Palembang? Hah? Gimana?
Baik. Kita katakan inna tafsilal qaul, sungguhnya perincian suatu perkataan atau pendapat fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillah ta'ala. Ya, penjelasan suatu perkataan pada hal-hal yang wajib adanya atau terlarang adanya atau mungkin adanya pada hak Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara apa? Perkara apa, Ridwan? Perkara ghaib. Nah, santai. Jadi pembicaraan secara terperinci tentang hal-hal yang harus ada pada hak Allah atau tidak boleh ada pada hak Allah atau bisa saja ada pada hak Allah yang diistilahkan dengan mungkin. Ini merupakan perkara-perkara ghaib karena hubungannya dengan Allah. Nah, perkara-perkara ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aql, yang tidak mungkin untuk diketahui dengan sekedar akal saja. Lalu bagaimana kalau demikian? Fa wajib ar-ruju' fihi ila ma ja'a fil kitab wa sunnah. Maka wajib untuk apa? Kembali dalam permasalahan tersebut kepada apa-apa yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ini sangat jelas. Nah, pahami hal ini akhwani fillah dengan baik. Jangan hanya sekedar dihafal. Karena pendalil dan akal ya butuh akal, ya tidak? Nah, indah refleksi gimana? Bahwasanya perincian suatu pendapat pada hal yang wajib adanya atau terlarang adanya atau mungkin adanya itu merupakan perkara kurang. Pada hal-hal yang wajib adanya atau terlarang adanya atau mungkin adanya di hak Allah Subhanahu wa taala. Pada hak Allah Subhanahu wa taala, nah, itu merupakan perkara ghaib. Nah, terus yang tidak mungkin diketahui dengan akal saja. Nah, Maka wajib untuk kembali dalam permasalahan tersebut kepada apa-apa yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah. baik. Nah, wakil dari pihak sini. Siapa mewakili? Bazirah. Gimana? Perincian suatu kata atau kalimat yang mewajibkan atau Tak mewajibkan. Baik. Jadi ini pendalilan akal alhamdulillah yang mudah dipahami. Karena seperti ini akan mengasah pemahaman kita. Karena pemahaman yang benar sangat dibutuhkan dalam pembahasan kaidah secara umum. Baik. Jadi intinya pendalilan secara akal ini adalah apa? Bahwasanya pembicaraan secara rinci tentang apa-apa yang wajib adanya atau terlarang adanya atau boleh adanya pada hak Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari perkara ghaib yang tidak akan mungkin diketahui dengan akal semata. Maka wajib untuk kita mengembalikan perkara tersebut kepada apa saja yang datang di dalam Alkitab serta As-Sunnah yang sahihah. Baik. Itu dulu diingat-ingat kaidah yang pertama. Adapun kesimpulannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.